Orang yang tidak mampu berpuasa maka boleh dia berbuka. Bahkan dalam sebagian keadaan wajib hukumnya untuk berbuka. Perhatikan, orang yang tidak memiliki kemampuan boleh untuk berbuka. Dalam sebagian keadaan wajib untuk berbuka. Dan ketidakmampuan orang di dalam berpuasa terbagi menjadi dua. Ya, tidak mampu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tidak mampu sementara. Sementara artinya diharapkan atau dia punya pengharapan, punya angan-angan, ya, bahwasanya ketidakmampuan tadi akan selesai, ada ujungnya. Ya, seperti orang yang sakit dan diharapkan kesembuhannya. Ya, dia sakit, tidak mampu. Tapi dia ada harapan untuk sembuh. Biasanya orang yang sakit seperti ini ada sembuhnya meskipun seminggu, 2 minggu lagi. Ya, dia punya harapan untuk sembuh. Atau orang yang hamil, wanita yang hamil dan menyusui, ya, maka dia ada harapan untuk punya kesempatan dalam berpuasa. Karena kan nggak mungkin dia hamil terus kan? Pasti di sana ada waktunya di mana dia tidak hamil. Ya, maka orang yang punya kesempatan atau punya harapan untuk selesai dari ketidakmampuan tadi, orang yang demikian maka dia diwajibkan untuk mengqadha. Ya, kalau ketidakmampuannya hanya sementara, berarti dia masih ada harapan suatu saat bisa mampu. Orang yang demikian berarti harus mengqadha ketika dia mampu. Nabi SAW mengatakan, Inna Allah Ta'ala wada'a 'anil musafiri was-sawmi wa syatra as-salati wa 'anil hamil awil murdi' as-sawma awis sawm. Sesungguhnya Allah menggugurkan dari orang yang safar kewajiban puasa dan setengah salat, dan menggugurkan dari orang yang hamil atau menyusui kewajiban puasa. Jadi orang yang musafir, ya, digugurkan kewajiban berpuasa. Dan Allah di dalam Al-Quran mengatakan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Dan atau barang siapa di antara kalian yang melakukan safar, bepergian, atau dia dalam keadaan sakit, maka dia mengganti pada hari-hari yang lain. Artinya kalau dia safar kemudian berbuka, maka dia menggantikan pada hari yang lain setelah bulan Ramadan. Atau dia sakit kemudian dia berbuka puasa, maka dia menggantikan pada hari yang lain. Wa 'anil hamili awil murdi'. Demikian pula seorang wanita yang hamil dan seorang wanita yang menyusui juga digugurkan kewajiban berpuasa. Artinya boleh bagi seorang ibu yang hamil dan juga seorang ibu yang menyusui untuk meninggalkan puasa apabila memang dia tidak kuat. Baik. Kemudian yang kedua, ada di sana ketidakmampuan yang selamanya, bukan sementara. Seperti apa contohnya? Ketidakmampuan selamanya. Contohnya adalah orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Sakit yang parah. Ya, menurut pengalaman, ya, bahwasanya orang yang sakit seperti ini sudah tidak ada harapan untuk sembuhnya. Tipis sekali, kecil sekali untuk sembuh. Sehingga dia tidak akan mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Nah, orang yang demikian kita nggak bisa mewajibkan dia untuk mengqadha. Ya, karena dia tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Apalagi dia harus meminum obat misalnya. Setiap 6 jam sekali harus meminum obat, nggak bisa. Kalau nggak minum obat maka dia akan termudarat. Ya, maka orang yang demikian kewajiban dia hanyalah membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Nanti akan kita sebutkan bagaimana cara membayar fidyah. Atau yang kedua, orang yang sudah tua. Ya, Pak Menawi, di rumah kita ada
bapak yang sudah sepuh, ibu yang sudah sepuh tidak mampu untuk berpuasa, ya, maka ini adalah uzur ketidakmampuan yang selamanya. Karena orang yang sudah tua tidak mungkin kembali lagi muda. Berarti ini termasuk ketidakmampuan yang selamanya. Maka orang yang sudah sepuh, nggih, niki juga diwajibkan untuk membayar fidyah, tidak diwajibkan untuk mengqadha puasa. Apa dalilnya Ustaz? Allah SWT mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang susah payah, ya, untuk melakukan puasa, maka dia diwajibkan untuk membayar fidyah. Fidyah yang dimaksud adalah memberi makan orang miskin. Berkata Salamah ibnul Aqwa, ketika turun firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dahulu orang yang ingin berbuka dan dia ingin membayar fidyah, sampai turun ayat yang setelahnya, kemudian dia menasahkan atau menghapuskan ayat ini. Ya, jadi dahulu di awal disyariatkannya puasa ini, orang yang memiliki kemampuan itu diberikan pilihan antara membayar fidyah dengan berpuasa. Boleh berpuasa, boleh membayar fidyah. Kemudian setelah itu dinasakh atau dihapuskan dengan ayat yang lain, ya, sehingga semuanya diwajibkan. Ya, semuanya diwajibkan. Tidak ada takhyir, tidak ada pemberian pilihan. Ya. Kemudian orang yang benar-benar tidak mampu dan dia uzurnya adalah, ya, selamanya seperti orang yang sudah tua baik laki-laki maupun wanita, maka dia diwajibkan untuk membayar fidyah. Perhatikan ucapan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, ya, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan laisat bimansukhah. Ayat tadi yaitu wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, ini tidak atau bukan ayat yang mansukh, yang dihapus. Karena yang dimaksud adalah asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah. Karena yang dimaksud adalah seorang laki-laki yang sudah sepuh dan seorang wanita ingkang sampun sepuh. La yastati'ani ay yasuma, boten saged berpuasa, boten kiat berpuasa. Fayut'imani makana kulli yaumin miskinan. Nggih, ingkang menika keadaane memberi makan dari setiap hari yang ditinggalkan satu orang miskin. Ya, dados nek puasa nih di bulan Ramadan 29 hari, boleh kita mengumpulkan 29 orang miskin. Kalau 3 dosa dinten nggih, kita kumpulkan 30 orang miskin. Kemudian kita berikan, ya, makan kepada mereka. Baik. Beberapa permasalahan tentang berkaitan dengan orang yang sakit ini. Orang yang sakit terbagi menjadi 3 macam. Orang yang sakit kalau dia berpuasa akan termudarati, tambah parah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Maka orang yang demikian wajib untuk berbuka puasa. Nggih, dados anten tiyang ingkang sakit nek mboten minum obat, ini setiap 6 jam misalnya bisa meninggal. Napa tambah parah penyakitnya. Nggih, kalau demikian keadaannya maka hukumnya wajib untuk apa? Berbuka puasa. Dan haram berpuasa. Kalau dia memaksa dirinya berpuasa padahal sudah tahu akan memudarati dirinya, bisa berdosa malah. Dalilnya Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian di dalam kebinasaan. Dan Nabi SAW mengatakan la dharara wa la dirar. Tidak boleh memudarati diri sendiri dan juga tidak boleh memudarati orang lain. Yang kedua, orang yang sakit jika dia berpuasa, orang yang sakit yang jika dia berpuasa maka akan menyebabkan dia berat, payah, tapi tidak sampai memudarati. Artinya lebih mending daripada yang pertama. Kalau yang pertama sampai bisa meninggal dunia,
Yang kedua, kalau dia berpuasa, dia kepayahan, keberatan. Ya, maka orang yang demikian afdolnya, lebih baiknya dia berpuasa. Ya, afdolnya lebih afdolnya dia iftar. Lebih afdolnya dia berbuka puasa. Kita katakan lebih afdol. Kalau tadi yang pertama wajib iftar. Kalau sampai memudarati diri sendiri maka wajib apa? Iftar. Kalau yang kedua ini dia berat tetapi tidak sampai memudarati, maka lebih baik dia iftar. Kalau dia berpuasa maka sah hukumnya. Ya, kalau dia tetap berpuasa maka sah hukumnya. Yang ketiga, orang yang sakitnya tidak mengganggu. Sakit tetapi tidak mengganggu puasanya. Seperti apa contohnya? Flu ringan misalnya. Ya, ini sakit tetapi apa? Tidak sampai mengganggu apa? Puasanya. Sehingga seandainya dia puasa enggak masalah. Ya, maka sakit-sakit yang ringan seperti ini boleh tidak dia berbuka? Tidak boleh, ya. Jadi sakit yang dimaksud dalam ayat faman kana minkum maridhan, orang yang sakit maka ini adalah sakit yang membuat dia payah, membuat dia berat untuk berpuasa.